Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Oke, kita ketemu lagi di sesi 3 ini. Sesi ketiga kita sebelumnya kita sudah membahas 2 baca pres ya, terkait janji-janjinya beliau-beliau gitu, apakah realistis atau tidak. Nah, sekarang kita ke sesi berikutnya, kita bahas baca pres terakhir nih, Pak Ganjar Pranowo. Ganjar. Seperti biasa kita tidak akan membahas semuanya janji-janji beliau, hanya kita meng-highlight untuk beberapa hal yang sekiranya ini agak sedikit ya membuat kita berpikir gitu kan, apakah realistis atau tidak. Untuk Pak Ganjar sendiri mungkin yang menjadi menjadi highlight utama atau mungkin menjadi fokus janji itu adalah janji beliau untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta. Wah, ini luar biasa ini. Saya habis ini mungkin daftar jadi guru ya. Nah, ini isu menarik ini Bapak-bapak semuanya ya. Jadi 30 juta ini realistis atau tidak, terus kemudian ya lagi-lagi apakah ini akan memperberat APBN atau tidak, karena kan tentu saja dari APBN, dan apakah akan menjadi menjadi pemantik, bisa menjaring suara, Melejitkan. Menjaring pemilih lah ya, pemilih bagi Pak Ganjar Pranowo. Kalau menurut Isu ini jadi menarik karena beliau ini juga punya bisnis pendidikan ya Pak ya. Gimana Pak? 30 juta buat guru Pak. Kalau misalnya memang itu benar bisa terrealisasi, otomatis daya beli masyarakat akan naik loh. Misal dari guru ya, guru 30 juta, guru di Indonesia kan cukup banyak, otomatis daya beli guru dan anak-anaknya otomatis meningkat. Ya. Dengan meningkat itu menggerakkan ekonomi juga di sekitarnya kan. betul. Otomatis karena itu pembelian daya beli meningkat, ya produsen yang lain akan menaikkan harga. Otomatis keuntungan juga akan meningkat kan. Sisi positifnya itu. Pertanyaannya kan terus, bisa nggak itu dilaksanakan 30 juta itu? Ya. Jika terlaksana, guru yang seperti apa yang dapat? Nah, itu kan nggak mungkin mengasal kamu guru dapat, nggak mungkin. Pasti ada klasifikasinya. Jika sudah misal sertifikasi level apa, jika sudah tercatat di negara selama berapa tahun, dan saya rasa tetap walaupun mungkin bisa dilakukan, tetap bakal ada klasifikasi yang membatasi, yang akhirnya tidak semua guru rata. Nah, apakah kalau seperti itu justru akan menimbulkan konflik ya? Wah, yang sekarang saja sudah akan ada, Pak. Sangat rentan gitu loh. Oh, pasti. Sekarang ini, Pak, guru honorer aja. Sistem honorer. Ini kan ada tapi nggak ada mereka ini kan. Beban kerjanya sama seperti guru yang lain, tapi gajinya beda karena dianggapnya anggaran mereka ikut anggaran sekolah. Sedangkan sekolah katanya tidak bisa memiliki pendapatan langsung, terutama yang negeri kayak gitu. Jadi kan apakah mereka ini punya kesempatan melihat uang 30 juta masuk rekening sekali masuk? Kalau berarti kan itu isunya honorer tidak diangkat jadi ASN gitu maksudnya? Atau Isunya klasifikasi gurunya apa? Yang seperti apa yang dapat? Apakah mereka ini semuanya dapat kesempatan atau bagaimana? Kan itu tadi kembali lagi angka-angka yang fantastis ini kan masih harus diperdetil bagaimana penerapannya gitu ya Pak ya. Bagaimana penerapannya, karena ya begitu dengar gaji guru 30 juta itu wah pasti wah kok keren, wah kok asik, tapi kita nggak bisa terus terlena sama angkanya. Kita juga harus bahasanya metani, harus bongkar. Ini bagaimana? Sekarang sistem yang sekarang aja. Ada beberapa istilahnya tunjangan guru yang hanya bisa didapatkan jika sudah punya
bahasanya sertifikasi level tertentu, ya kan? Yang guru belum punya sertifikasi ya nanti dulu. Apalagi yang belum punya SK guru, apalagi yang baru lulus dari sarjana pendidikan. Gitu. Ya harapannya ini bisa jadi bisa jadi pemicu penyerapan sarjana pendidikan lebih banyak. Harapannya seperti itu. Karena ya biar sarjana pendidikan fokus ke pendidikan, nggak jadi pegawai bank. Tapi isu kita itu masih ke arah pendidikan kita kurang. Kayaknya kan kalau Indonesia itu sepertinya sudah bebas buta huruf kalau nggak salah ya. Walaupun kejar paket A itu masih berlanjut, tetapi secara umum universal, kan secara sudah global ya. negara yang bebas buta huruf. Bebas. Artinya kalau itu kan sebenarnya masalah kebutuhan jumlah guru itu sepertinya bukan menjadi isu lagi kalau nggak salah ya. Nggak tahu kalau saya nggak update. Nah kalau misalnya kita sudah tidak terlalu kebutuhan guru itu, tanpa kita harus menaikkan gaji, ini jumlah guru pun sudah tercukupi, kenapa harus menaikkan gaji? Karena impact-nya banyak nih. Ketika guru gaji naik, otomatis dosen harus di atas itu dong. Masa gurunya lebih rendah daripada guru kan nggak mungkin. Ketika Siswanya aja mahasiswa, masa gajinya nggak maha gaji? Ya itu, impact-nya kan itu. Jadi kalau dari di satu sisi dinaikkan, otomatis sisi yang lain akan berimpact. Dia harus Domino ya efeknya. Efeknya efek domino. Nggak mungkin gaji guru saja yang akan naik. Karena itu akan menimbulkan keresahan kalau cuma gaji guru saja. Nah, setelah itu ya sumbernya dari mana untuk Kembali lagi sumber dana. Tapi memang itu sih Pak. Ya saya rasa pertanyaan besar dari semua program Baca Pres ini adalah sumbernya. Sumber dananya bagaimana? Karena setiap Baca Pres mengklaim mereka sudah punya matematikanya. Setiap Baca Pres mengklaim mereka sudah tahu sumbernya dari mana, bagaimana mengalokasikannya. Jadi ya sementara ini sampai detik ini ya baru sebatas klaim kan. Walaupun mereka bisa menyajikan data ya, tapi kan masih sebatas klaim. Dalam arti seberapa dalam sih informasi anggaran negara yang di-share ke masyarakat, misalnya pun mereka transparan seberapa jauh jangkauan informasi itu, karena nggak semua masyarakat bisa tahu informasi itu tersedia, nggak semua masyarakat tahu kalau anggaran itu bisa dipakai kemana aja gitu. Nggak semua masyarakat bisa membaca pembagian dana yang dijelaskan sama ya orang-orang hebat ini gitu kan. Jadi ya perlu ada diskusi angkringan kayak gini nih yang menjelaskan bahwa ada dana, bahwa kamu bisa mendapatkan dana ini, bahwa dana desa itu tidak sekedar dana yang tumplek ke kelurahan, tapi juga bisa loh semua rakyat menikmati gitu. Makanya saya rasa sejauh ini kesimpulan kita masih sama untuk 3 Baca Pres Pak. Sumbernya kayaknya kita agak anti kalau ada capres yang mempromosikan diri dengan cara dana bombastis. Dana bombastis. Karena mungkin itu yang paling mudah untuk menarik ya. Tetapi justru saya melihat justru malah itu calon yang tidak cerdas menurut saya kalau dia mengiming-imingi sesuatu dengan dana-dana itu. Menurut saya ya kurang mencari lagi janji-janji yang lain yang lebih realistis dan lebih mengena, lebih aplikatif dibandingkan shortcut ngasih uang sekian. Tapi mungkin nggak Pak, alih-alih menjanjikan gaji guru dinaikkan, merapihkan sistem pendidikan lebih realistis nggak Pak? Mungkin bisa jadi itu malah lebih realistis. Kalau saya sendiri kebetulan saya dari dunia industri ya, saya lebih condong kalau misalnya meningkatkan penelitian di Indonesia. Karena apa? Karena banyak mahasiswa pandai yang kuliah di luar negeri tetapi tidak balik lagi ke Indonesia. Kenapa tidak balik ke Indonesia? Karena
Di Indonesia tidak ada tempat kerja yang sesuai untuk mereka. Paling enggak kalau misalnya nih mereka yang balik lagi dari luar negeri ke Indonesia itu akan dihargai dengan misalnya melakukan penelitian apa dengan gaji yang tentunya harus gaji yang Sesuai. sebanding kalau misalnya dia kerja di luar negeri. Kalau di luar negeri dapat 50 juta ya di Indonesia ya minimal ya 30-40 juta misalnya. Kalau saya sih lebih ke arah situ yang ya memungkinkan untuk dilaksanakan. Tapi kalau untuk guru 30 juta alamak. Tapi arahnya bakal tetap sama, Pak, kan? Arahnya bakal tetap sama, maksudnya kembali lagi arahnya adalah apresiasi kan, Pak? Ya, Apresiasi berarti maksudnya betul, guru perlu dinaikkan gajinya, itu saya tidak akan menyangkal. Guru memang perlu dinaikkan gajinya. Tapi apakah sampai 30 juta? Nah, itu pertanyaan. Tapi apakah saya tidak senang dapat 30 juta? Oh, saya senang. Saya juga pengen. Guru privat tidak termasuk. Oh, maaf. Aduh, guru privat. kalau guru nanti sudah 30 juta, tidak ada guru yang nyambi ngelesi. Otomatis guru privat akan laku keras. Amin. Impactnya itu. Aduh. Siapa mau pilih Pak Ganjar? Guru privat. Di sini tidak boleh pilih-pilih ya. Oh iya, tidak boleh. Simpan dalam hati ya. Oke, jadi sebetulnya kalau dari Pak Ganjar ini, kalau dilihat dari video janji tadi ya, itu sebenarnya cenderung lebih apa ya, melanjutkan ya program-program dari Pak Jokowi. Kebanyakan. Nah, kebanyakan begitu. Dan kenapa tadi kita angkat yang 30 juta ini agak sedikit soalnya agak sedikit berbeda, bukan berbeda dalam arti apa, tapi kalau janjinya Pak Ganjar kan tadi ada melanjutkan IKN, jaminan sosial diperkuat, terus kemudian memberantas korupsi, itu sih umum ya, artinya memang harus memang harus dilanjutkan gitu kan. Tapi untuk sesuatu yang berbeda kan, ini berbeda tapi kok bedanya rada perlu dikritisi gitu ya. Nah, itu yang apa kita pilih, yang akan kita lakukan. Nah, kita akan lakukan. Oke. Jadi itu, terus kemudian ada satu lagi sebenarnya jaminan sosial diperkuat. Ini mungkin kaitannya dengan layanan kesehatan, jaminan kesehatan BPJS gitu ya. Kemudian diperkuatnya itu saya tidak tahu apakah mungkin layanannya akan ditingkatkan secara fasilitasnya, ataukah preminya diturunkan sehingga akhirnya setiap orang bisa mengakses, atau bagaimana, kita juga belum tahu secara detailnya. Tapi ini pun juga akan jadi akan jadi daya tarik mungkin bagi orang-orang yang masih gampang untuk memilih baca pres mana. Tapi itu sah-sah saja bagi setiap baca pres untuk memberikan janjinya ya. Ya saya kira itu ya untuk 3 baca pres ini ya, bapak-bapak semua ya. Oke, kita sudah bahas tadi 3 baca pres itu, janji-janjinya, dan kita highlight beberapa janji yang menurut kita perlu dikritisi. Sekali lagi bahwa ini adalah obrolan wong cilik yang tidak tahu apa-apa, tapi mungkin akan jadi lebih jadi lebih bermanfaat ketika banyak orang yang berpikiran sama seperti kami begitu ya, orang yang masih meraba-raba baca pres mana atau nanti capres mana yang mungkin akan kita pilih pada 14 Februari ya, pemilunya ya. Oke, teman-teman semua. Masih ada lagi? Sebelum ditutup, Pak Sari. Oke, silahkan. Jadi nanti buat penonton di Jogja, area Jogja, mau ikut ngobrol-ngobrol dengan kita, ngobrol-ngobrol tentang politik rakyat nih ya, bisa ikut gabung di tempat kita ini di One-Mart di Angkringan BM setiap hari apa nih Mas Haris? Mau kita tentukan atau? Ya, Angkringan BM biasanya setiap malam Rabu, Pak. Untuk podcast ini ya? Podcast ya. Podcast. Bagi yang mau gabung langsung merapat. Oh, langsung. boleh di sini. Dimulai dari jam 7. Jam 7 malam. Jadi jangan khawatir kalau masalah kopi, masalah cemilan, komplit di sini.
Oke, itu ada lagi Bapak-bapak, mungkin ada pesan terakhir. Pesan terakhir. Ya. Kalau saya ini aja sih buat teman-teman penonton tadi yang mungkin tidak di Jogja atau apa, monggo silahkan pendapat, pertanyaan, kolom komentar tersedia. Yang penting sopan, yang penting tidak rasis, tidak diskriminatif ya. Sopan, silahkan sampaikan pendapatnya. Yang paling penting sesuai dengan data. Nanti kita bacakan. Nah, siapa tahu kita bisa ikut bacakan. Oke. Jadilah pemilih yang cerdas. Itu kan, itu ya teman-teman semua. Jadi semuanya kita bebas bersuara karena kita harus mengakui bahwa kita demokratis, hidup di negara yang demokratis. Kita bebas bicara asal ada aturannya, ada bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi silakan teman-teman kalau mau menyampaikan pendapat, komentar dan sebagainya, kami sangat terbuka untuk itu. Dan jangan lupa untuk yang ada di Jogja silahkan mampir ke sini, kita ngobrol bareng sambil ngopi, tapi tentu saja tidak mendiskreditkan ya satu pihak atau pihak yang lain ya. Oke, saya kira itu ya teman-teman semua obrolan kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi untuk obrolan ringan tetapi mudah-mudahan berbobot. Ringan tapi berbobot. Ringan tapi berbobot ya. Berarti gak ringan dong. Ya. Maksudnya ringan tetapi berkualitas ya. Jadi untuk teman-teman silakan bisa gabung, bisa join dengan kita. Oke. Terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan kita berikutnya. Terima kasih, selamat malam dan tetap semangat. Jaya di udara. Jaya di udara. Oke, terima kasih.